Halo semua, Hamam di sini. Jadi di video saya kemarin ada yang mengingatkan kalau rumus unik itu tidak ada di Excel 2019. Saya akhirnya cek lagi dan ternyata memang tidak ada. Jadi mohon maaf untuk itu. Nah, pada saat cek itu saya jadi tahu ternyata rumus unik itu bisa juga digunakan di Excel for Web atau mungkin biasa dikenal juga dengan Excel Online. Saya jadi semangat karena ini berarti kita bisa nyobain rumus-rumus baru Excel secara gratis di Excel Online. Seperti apa? Langsung saja. Oke, sebelumnya saya coba jelaskan dengan sederhana bagaimana mengakses Excel Online. Jadi pertama, kita pergi dulu ke office.com. Kemudian kita sign in jika sudah punya akun, atau kita bisa juga bikin akun baru. Nah, di sini ada no account, create one. Nah, kita bisa pilih itu. Kemudian kita masukkan email kita, misalnya, kemudian next. Nah, kemudian disuruh memasukkan password. Kita masukkan password, kemudian next. Nah, saya sendiri sudah bikin akun, jadi langkah ini tidak saya teruskan. Jadi ini adalah tampilan ketika kita login ke office.com jika kita sudah sign in. Nah, di sini ini kemarin saya bikin akun gratisan ya. Nah, jadi saya bikin akun dengan nama Hamam di sini @outlook.com. Nah, seperti itu. Nah, Excel-nya bisa kita buka dari sini, Excel, atau bisa juga kita buka dari sini, App Launcher, kemudian Excel. Nah, ini Excel for Web, atau biasa juga disebut Excel Online. Jadi yang pertama adalah rumus XLOOKUP. XLOOKUP itu salah satu rumus yang saya bahas pertama sekali di channel saya. Nah, XLOOKUP ini menggantikan VLOOKUP dan dia jauh lebih mudah penggunaannya. Misalnya di sini saya coba menampilkan dalam konteks akuntansi ya. Di sini ada jurnal, kemudian di sini ada daftar akun. Ketika menjurnal misalnya di sini menggunakan nama akunnya, kode akunnya belum di input. Nah, kita bisa menggunakan XLOOKUP untuk mengambil kode akun. Kalau posisinya seperti ini, kode akun di depan, nama akun di belakangnya, VLOOKUP tidak akan bisa digunakan karena VLOOKUP hanya satu arah. Yang kita jadikan reference harus ada di posisi sebelah kiri. Dengan XLOOKUP ini tidak masalah. Mari kita coba. Jadi sama dengan XLOOKUP, saya tekan tab. Nah, kemudian yang pertama lookup value. Lookup value itu apa yang dilihat, yaitu kas. Nah, atau nama akun di sini. Kemudian titik koma, lookup array. Lookup array-nya yang mana? Yang dicocokkan dengan kas ini yang mana? Oh, yang di sini, di daftar akun yang nama akun ini. Kita pilih. Oke, kita fixkan dengan F4. Kemudian titik koma. Nah, kemudian yang dimunculkan apa? Yang dikembalikan apa? Return array-nya yang mana? Oh, kita mau menampilkan kode akunnya. Nah, kita pilih kode akun di sini. Nah, sudah.
kemudian bisa kita tutup kurung. Secara default tidak seperti VLOOKUP yang harus kita pilih exact match. XLOOKUP secara default sudah mencari yang exact match. Mari kita enter. Nah, karena ini adalah di table Excel, secara otomatis rumusnya tercopy ke bawah. Nah, tapi di sini ada yang salah karena lupa kita fixkan yang di depan. Oke, kita fixkan dulu yang ini. Kita pilih, kita tekan F4. Enter. Nah, yang di bawah otomatis terupdate. Loh, tapi ini kenapa ada yang NA? Nah, ternyata ini saya nulisnya HPP, sementara nama akunnya harga pokok penjualan. Nah, bagusnya XLOOKUP itu ada ini berikutnya, yaitu if not found. Kita bisa menentukan jika nggak ketemu mau bagaimana. Misalnya di kasus ini if not found, kita kasih tulisan cek lagi dengan huruf besar agar bisa dicek. Nah, sudah, kemudian kita enter. Nah, sekarang muncul yang di sini bukan error tadi, tapi cek lagi. Nah, karena kita melihat, oh iya, ini salah. Saya nulisnya HPP, bukan harga pokok penjualan. Ya udah, kita perbaiki HPP-nya ini. Kita tulis harga pokok penjualan. Enter. Nah, dia sudah jadi betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah filter. Oke, filter. Nah, ini sudah saya copy jurnal yang tadi. Filter itu bisa digunakan sesuai namanya untuk melakukan filter. Jadi misalnya di sini nama akun saya pilih kas. Nah, misalnya untuk keperluan buku besar misalnya ya, kita mau menampilkan dari jurnal itu yang isinya akun yang kita pilih, yaitu kas sekarang. Nah, kita bisa menggunakan filter. Caranya sama dengan, kemudian filter, array-nya itu yang mau dimunculkan. Nah, di sini saya mau memunculkan dari sini sampai ke bawah. Nah, ini tabelnya namanya jurnal. Jadi di sini muncul nama jurnal. Kemudian titik 2 include. Nah, yang include itu yang mana? Oh, yang nama akunnya kas gitu. Jadi caranya kita pilih nama akun di sini begini. Kemudian kita tekan sama dengan, kita pilih di sini kas. Nah, jadi yang include adalah yang nama akunnya, yaitu di sini sama dengan di sini. Kebetulan sekarang kas. Kemudian kita tutup kurung, enter, dan otomatis dia akan memunculkan transaksi-transaksi yang nama akunnya kas. Jadi apa namanya? Filter ini adalah termasuk filter rumus yang spill, yang tertumpah. Artinya sekali kita tulis rumus, kemudian dia akan memunculkan banyak hasil. Hasilnya berupa range. Misalnya kita ganti persediaan, maka muncul persediaan. Misalnya kita ganti harga pokok penjualan, muncul harga pokok penjualan. Nah, kemudian kehebatannya filter lagi adalah dia bisa memfilter kolom juga. Ini kan tadi memfilter baris. Jadi filter bisa memfilter baris dan juga kolom. Misalnya, nah di sini saya ada format yang sedikit berbeda, yaitu nama akunnya di sini sama, kita pilih misalnya kas dulu.
Nah, di sini tidak semua kolom mau saya ambil karena buku besar biasanya tidak lagi memunculkan kode akun dan nama akun karena sudah ada keterangan di atas ini nama akunnya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita filter dulu seperti tadi. Arraynya yang ini. Kemudian include nama kas ini sama nama akun sama dengan di sini. Kemudian tutup kurung. Nah, ini baru memfilter baris. Kemudian kita memfilter kolomnya, kita tambahkan filter lagi. Jadi kita melakukan filter atas filter. Nah, kita kita kasih tanda dulu. Nah, misalnya di sini kan yang mau dimunculkan yang pertama nomor. Yang mau kita munculkan kita kasih angka 1 di atasnya. Kemudian keterangan muncul. Kemudian kode akun tidak muncul, kita kasih 0. Nama akun tidak muncul, kita kasih 0. Debit kredit muncul, kita kasih 1. Oke. Nah, kemudian kita lakukan filter. Kita ketik lagi filter, buka kurung. Yang array yang mau dimunculkan apa? Yaitu filter yang ini tadi. Kemudian titik koma. Nah, include yang filter satunya ini adalah yang ini. Jadi kita pakai kriteria ini, kita tulis sama dengan 1. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita lihat dia terpotong. Sebentar. Nah, jadi cuman 4 kolom. Nomor, keterangan, debit, kredit. Nah, misalnya kita mau munculin kode akun. Nah, di sini tinggal kita ganti jadi 1, maka di sini update nih, ada kode akunnya muncul. Kita kembalikan jadi 0. Nah, itu jadi bagaimana filter dalam filter dan menunjukkan bagaimana filter bisa melakukan filter terhadap baris maupun terhadap kolom. Oke, yang berikutnya adalah sequence. Nah, ini sama seperti tadi, hanya saja saya ambil hanya 3 kolom, keterangan, debit, kredit. Ini masih bisa berubah juga, artinya fleksibel. Nah, di sini nomor yang saya mau munculkan adalah nomor urut, bukan seperti yang tadi sebelumnya nomor dari jurnal. Nah, saya mau nomor urut, saya bisa menggunakan sequence. Sequence itu apa? Sequence itu secara sederhana itu dia menampilkan nomor urut. Misalnya di sini sequence. Kemudian kita tulis 5. Maka kita dikasih angka 1 sampai dengan 5. Nah, sangat sederhana, tapi untuk kasus kita ini akan membantu. Nah, gimana caranya? Kan kita mau nomor urutnya di sini. Kita hapus dulu yang di sini. Oke, nah kita ketik sequence. Nah, tapi row-nya kan kita tidak tahu. Nah, kita mau sejumlah kolom keterangan ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan count A, menghitung. Di situ adalah pada sel C5. Nah, agar dia memilih keseluruhan dari yang terspill dari filter tadi, maka kita tambah pagar atau hash di bawahnya, di belakangnya. Nah, kemudian kita tutup kurung untuk count A-nya, tutup kurung untuk sequence-nya, kita enter.
Wah, kebanyakan. Kita ternyata ambil keseluruhan ininya. Jadi kita cuma count A-nya. Oh iya, ini terlalu banyak, kita kecilkan. Oke. Coba. Oh, nggak bisa. Oh, berarti kita filter dulu. Kita filter count A-nya, kita filter lagi. Filter arenya C5 agar include-nya kita taruh di atas sini. Nanti kita isi belakangan. Oke, tutup kurung, enter. Jadi di sini kita kasih 1, 0, 0. Oke, nah. Oke, ini agak lebih panjang dari yang saya duga. Jadi di sini kita melakukan filter atas keterangan sampai kredit ini dan kita ambil hanya kolom keterangan dengan menggunakan kriteria yang ini 100 ini. Nah, kita hide ini pakai warna putih. Oke. Nah, kita bisa persediaan. Nah, lihat di sini dengan menggunakan sequence nomor urutnya jadi dinamis. Nah, itu kata yang saya cari, dinamis. Jadi kalau cuma satu, dia cuma satu. Misalnya modal awal satu, tetap satu. Kas ada banyak transaksi sampai 3, dia sampai 3. Itu adalah sequence. Unik. Nah, unik kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Nah, di sini contohnya misalnya dari jurnal kita mau mengambil kode akun, tapi hanya sekali-sekali, yaitu yang unik saja. Maka kita bisa menggunakan rumus unik, arraynya di sini, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, kita dapat kode akun yang ada tanpa mengulang yang berulang. Misalnya kas kan di sini 1, 2, 3 ada 3 kali. Nah, dengan unik kita bisa mengambil 1 kali saja. Oke, berikutnya kita mau menampilkan nama akun, kita pakai XLOOKUP. Nah, XLOOKUP. Nah, lookup-nya itu juga bisa spill. Jadi pertama kita contohkan yang tidak spill dulu ya. Lookup value, lookup arraynya kita kembali ke yang awal tadi. Di sini. Sorry. Oh, ini kode akun, bukan nama akun. Oke. Kita salah ambil, kita pindah dulu. Jadi bukan di nama akun, tapi kode akun. Oke, enter. Udah berubah. Kita XLOOKUP untuk mengambil nama akunnya. Lookup value-nya ini, titik koma, lookup array-nya ini, titik koma, return-nya ini. Oh, kita fixkan. Tutup kurung, kita fixkan. Enter. Nah, kita bisa drag ke bawah karena udah kita fixkan ya. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan pendekatan spill, artinya secara otomatis tertumpah. Misalnya kita delete ini. Nah, bagaimana? Sederhana saja. Jadi di sini J5-nya kita tambahi hash atau tanda pagar, tagar di belakangnya. Kita enter. Nah, jadi satu rumus XLOOKUP ini otomatis hasilnya banyak ini. Nah, kemudian debit kreditnya kita ambil
pakai sum if. Sum if range-nya kita ambil kode akun di sini. Kemudian kriterianya kita ambil di sini. Nah, kita pakai hash lagi agar satu kali rumus nanti otomatis terjumlahkan semuanya. Kemudian sum range-nya ini yang debit. Tutup kurung, enter. Kredit sama sum if range-nya kode akun. Kemudian kriterianya ini kita tambah tagar di belakangnya titik koma yang kredit. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, saldo akhir kita manual saja karena saldo normalnya beda-beda. Jadi kas saldo normal debit berarti debit kurangi kredit. Modal awal saldo normal kredit berarti kredit kurangi debit. Kemudian persediaan debit kurangi kredit, penjualan kredit kurangi debit, harga pokok debit kurangi kredit. Oke. Oke, jadi di sini ada format yang sama. Nah, saya ingin mengambil dari ini, tapi diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Oke, yang pertama misalnya di sini kan tadi munculnya dengan unik, sehingga urutannya sesuai urutan munculnya di jurnal. Jadi pertama 100001, kemudian 500001 dan seterusnya. Nah, saya ingin mensort berdasarkan kode akun. Nah, itu sort yang default itu sangat mudah, sama dengan sort buka kurung array-nya. Kita pilih ini. Udah, tutup kurung, enter. Kita dapat hasil yang sama dengan tersort dari sesuai kode akun. Nah, kalau mau sort berdasarkan saldo akhir misalnya, bagaimana caranya? Kita bisa menambah di sininya. Nah, sort index. Nah, jadi mau di sort berdasarkan yang nomor berapa kita hitung. Saldo akhir itu 1 kode akun, 2 nama akun, 3 DR, 4 CR, 5 saldo akhir. Jadi kalau mau diurutkan berdasarkan saldo akhir, kita ketik 5. Nah, tapi defaultnya dia itu ascending, jadi diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kita enter dulu. Nah, lihat dia urut dari yang kecil 300.000 ke yang besar 1 juta. Nah, kalau mau diurutkan dari yang besar ke kecil, kita pakai sort order. Nah, sort ordernya kalau mau descending itu -1. Nah, dia diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, itu tadi rumus-rumus Excel yang terbaru. Saya merasa sangat terbantu dengan rumus-rumus baru itu karena saya bisa menggunakannya di Excel 365. Semoga kalian terbantu juga. Jangan lupa subscribe kalau terbantu. Hamam di sini. Terima kasih.